Jujur guys, aku itu merinding banget dan juga sedih melihat cerita dari Taeyong. Trainee A sama dengan Trainee Learners Association. Nanti susu yogurtnya itu kayak dibuang, cuman diambil itu botolnya doang. Dan bahkan Hai guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang nggak lagi baik-baik aja, yang lagi sedih, yang lagi galau, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Oke, untuk hari ini kita itu akan membahas mengenai topik-topik yang lagi panas banget diperbincangkan oleh para K-popers. Untuk kali ini akan ada 3 topik nih guys. Yang pertama, datanya dari Taeyong NCT. Dan yang kedua, datanya dari Trainee Hybe yang lagi viral. Dan yang ketiga adalah tentang kontroversi dari YouTube Q3 yang akhir-akhir ini benar-benar besar banget. But sebelum kita bahas bersama-sama, pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share ya kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Oke cinggu, untuk topik pertama kita akan mulai dulu ngebahas mengenai Taeyong dari NCT. Nah, baru-baru ini Taeyong itu telah speak up dan juga buka suara terhadap apa yang terjadi selama ini kepadanya. Jadi banyak yang bilang bahwa Taeyong ini merupakan seorang pengganggu di sekolahnya dulu. Tapi cinggu, kalian tahu nggak? Taeyong itu bukan pelaku, tapi dia ini merupakan korban yang selalu diganggu oleh para pengganggu di sekolahnya di masa lampau. Nah, sehingga pada tanggal 3 Mei si Taeyong ini udah melakukan yang namanya siaran V-Live. Jadi diketahui bahwa Taeyong ini juga udah ngerilis lagu untuk SoundCloud-nya. Dan dia itu nggak cuma sendiri nih, tapi dia itu bekerja sama dengan salah satu anggota Super M dan juga salah satu anggota dari EXO yang baru saja wamil nih, yaitu si Baekhyun. Nah, jadi setelah dia itu berbicara lama dengan para penggemar ya, pokoknya basa-basi lah ya, biasa lah ya kalau di siaran V-Live. Dan pada akhirnya untuk pertama kalinya Taeyong di sini akhirnya speak up gitu dan menceritakan tentang bagaimana dirinya di masa dulu gitu. Bagaimana dia ini selalu diganggu oleh orang-orang yang tak punya hati nurani sama sekali. Jadi dengan gemetar sambil dia itu melihat ke bawah, dia akhirnya di sini bercerita kepada kita semua. Di sini Taeyong itu mengatakan bahwa ketika saya masih siswa, saya mengalami masa-masa yang sangat sulit. Jadi ketika saya di kelas 9, wali kelas dan juga orang tua saya, mereka itu ngirim saya ke rumah kakek nenek saya selama sebulan. Karena waktu itu saya juga mengalami yang namanya tindakan pembulian. Dan tindakannya itu juga sangat parah banget sehingga saya itu harus berhenti sekolah selama sebulan. Dan saat itu saya sedang melihat ponsel saya dan sangat ketakutan dikarenakan para pengganggu ini ngirimin pesan yang menakutkan dan juga mengancam saya. Jadi itu adalah salah satu alasan kenapa pihak sekolah dari Taeyong itu juga telah speak up dan juga mengatakan apa yang terjadi sebenarnya pada Taeyong di masa lampau. Jadi pihak sekolah dari Taeyong di sini mengatakan bahwa Taeyong ini merupakan anak yang baik. Dia ini juga sering ngebantu yang lemah, yang sering diganggu juga dia itu sering bantuin. Tapi Taeyong ini juga sering banget nih digangguin oleh anak-anak yang kuat, dan bahkan itu yang ngebuat Taeyong ini menjadi pendiam. Selain itu pihak sekolah juga mengatakan bahwa Taeyong ini juga jarang berbicara di sekolah karena itu dia juga tidak punya banyak teman. Dia ini juga sangat sopan dan juga baik kepada para guru. Jadi ini mungkin ya yang dapat menjelaskan gitu kenapa di pra debut dari Taeyong dia itu terlihat sangat canggung, dia juga cuma diam dan hanya sendirian saja di kerumunan orang yang banyak. Dan di saat si Johnny datang di sini Taeyong itu dapat senyum dan itu membuat kita juga sebagai para penggemar juga senang dong melihat senyuman dari Taeyong. Di masa lalu ketika Taeyong mendapatkan tato pertamanya, dia memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi seorang yang mencoba memahami orang lain dan sebagai balasannya untuk dipahami juga. Dan sungguh dikarenakan sifatnya ini, Taeyong itu sering banget dipuji, baik itu oleh anggota NCT yang lain, habis itu dari koreografernya, dari penata riasnya, dan juga segala staff-staff yang telah bekerja sama dengan Taeyong itu pasti selalu memuji Taeyong dikarenakan bagaimana sifat dan juga kepribadian dari seorang Taeyong yang benar-benar bagus banget. Taeyong juga mengakhiri ceritanya dengan nada positif dengan menunjukkan rasa terima kasih kepada kakek dan juga nenek yang membantunya melewati masa-masa sulit. Dia di sini mengatakan, kakek nenek saya menyuruh saya melakukan apapun yang saya inginkan. Biarkan saya menjadi dan merupakan kekuatan besar bagi saya. Katanya, tempat neneknya menjadi tempat berlindung yang aman baginya. Artis itu juga mengatakan bahwa dia baru-baru ini mengunjungi neneknya, dia mencium neneknya, dan juga memberikan uang jajan kepada nenek dalam amplop tersebut. Dia berkata dengan gembira, "Nenek yang paling tebal dariku, hehehehe." Jadi gimana nih sekarang udah terbuka pikirannya mengenai Taeyong ya? Jadi Taeyong itu bukan pelaku, dicatat dia itu bukan pelaku, dia justru menjadi korban di sini. Dan bahkan apa yang terjadi dengan Taeyong itu benar-benar parah banget sampai dia harus pergi ke rumah kakek neneknya selama sebulan. Karena apa yang didapatkan juga
bener-bener buruk banget. Jujur guys, aku itu merinding banget dan juga sedih melihat cerita dari Taeyong. Selama ini dia juga telah melewati banyak sekali kesulitan selama masa hidupnya. Jadi nggak heran sih kalau banyak yang menjadikan Taeyong ini sebagai motivasi. Yang pertama adalah dia ini merupakan pekerja keras gitu. Dari dulu guys, dari sejak era trainee, dia itu adalah salah satu trainee yang paling dipush oleh para koreografer serta pelatih. Dia itu paling dipush loh guys, karena mereka mungkin ngelihat ya potensi yang besar dari seorang Taeyong gitu. Makanya kalau Taeyong ini melakukan kesalahan, pasti dia itu langsung dimarahi, supaya dia ini juga dapat memperbaiki kesalahannya. Makanya nggak heran kalau sekarang pas debut Taeyong itu bener-bener wow banget. Karena dari dulu dia itu emang dipush guys, serius. Dan ada nggak dari kalian yang menjadikan Taeyong sebagai role model? Harus ada dong ya, pasti ada dong. Dan sekarang kita akan lanjut ke topik yang kedua. Kali ini kita akan membahas mengenai Youth with You3. Jadi seperti yang kita tahu bahwa program ini baru-baru ini itu mendapatkan banyak sekali kontroversi. Jadi dikarenakan kontroversi ini, ada salah satu tindakan yang diambil oleh pemerintah setempat, yaitu untuk menunda penayangan dari Youth with You3. Hanya beberapa hari sebelum program Survival Youth with You3 dijadwalkan untuk merekam episode terakhir, Biro Media Pemerintah di Beijing, China telah mengambil alih pertunjukan tersebut menyusul berbagai kontroversi. Youth with You3 sendiri itu mulai menarik perhatian luas di kalangan penggemar K-pop selama musim kedua tahun lalu ketika Lisa Blackpink bergabung menjadi salah satu mentornya. Tahun ini Lisa menjadi mentor kembali di program Youth with You3, di mana di Youth with You3 ini akan ada 119 peserta pelatihan, dan nantinya dari 119 orang ini hanya dipilih 9 orang saja yang akan didebutkan dalam sebuah boy group. Dengan sekitar 600 juta suara global yang diberikan hingga saat ini, Youth with You3 telah mengejutkan penggemar C-pop sejak pemutaran perdana Februarinya, dan episode terakhir akan ditayangkan pada tanggal 8 Mei 2021. Namun setelah beberapa kontroversi baru-baru ini, produksi acara tersebut juga sekarang telah ditangguhkan mulai dari tanggal 5 Mei yang kemarin. Jadi aku yakin banyak dari kalian yang belum tahu nih, kontroversi apa aja sih yang terjadi di acara itu. Yang pertama adalah kontroversi dari Tony. Jadi seperti yang kalian tahu bahwa Tony kan udah keluar nih dari Youth with You3 dikarenakan permasalahan yang telah dihadapi. Dia ini harus mengundurkan diri loh guys. Padahal Tony ini adalah salah satu trainee yang paling banyak diidolakan oleh orang-orang gitu. Gak heran kalau dia ini terus mempertahankan peringkatnya di posisi atas. Always number one. Ya meskipun juga pernah berada di peringkat kedua ya, tapi dia itu selalu mempertahankan posisinya di peringkat yang atas. Lalu kenapa nih Tony itu harus mengundurkan diri dari program tersebut? Ada banyak alasan guys. Yang pertama adalah dalam postingan di Weibo, ada seorang netizen yang ngaku telah mengungkapin bahwa orang tua dari Tony ini punya studio karaoke di Cina, yang mana studio karaoke yang dimiliki oleh orang tua Tony ini kayak menawarkan jasa yang benar-benar kayak negatif gitu. Ada yang jasa wig-wig, ada juga yang kayak ngejual obat-obatan. Dan sebenarnya hal ini juga udah dibantah sih sama orang tua Tony. Dan kemarin kita udah bahas ya di video sebelumnya, mungkin kalian dapat nonton video yang itu. Dan gak hanya tentang itu saja nih guys, ada juga dari salah satu netizen di sini yang telah membagikan bagaimana perkenalan Tony di program Survival yang sebelumnya, yaitu Produce Egg. Nah, di Produce Egg, Tony ini memperkenalkan dirinya sebagai seseorang yang berasal dari Kanada. Tapi di Youth with You3, si Tony ini bilang bahwa saya itu sangat senang telah mewakili Tiongkok dalam program Produce Egg. Nah, di sini netizen itu bertanya, si Tony ini kewarganegaraannya apa sih? Kanada atau Cina? Karena di Cina sendiri itu nggak boleh punya dua kewarganegaraan sekaligus. Kalau punya dua kewarganegaraan, nanti dia ini akan melanggar undang-undang tentang kewarganegaraan ganda. Dan dikarenakan kontroversinya terus memanas, akhirnya Tony pun mengumumkan bahwa dia akan mengundurkan diri dari program Youth with You3 meskipun peringkat dari Tony sangat tinggi. Namun Cinggu, apa yang terjadi dengan Tony bukan satu-satunya kontroversi yang dihadapi oleh program Youth with You3. Bulan ini juga diketahui bahwa pemirsa dari Youth with You3 telah ngebuang banyak produk untuk mendapatkan suara untuk acara itu. Jadi diketahui bahwa program Youth with You3 itu menandatangani kontrak bersama dengan Mengniu Diary yang menampilkan kode QR untuk voting gratis yang tercetak di tutup botol susu dan juga botol yogurt. Nah Cinggu, kalian tahu nggak apa yang dilakukan oleh para penggemar? Nah, para penggemar pasti akan ngebeli produk itu supaya mereka di sini dapat melakukan voting. Namun di sini mungkin mereka nggak suka ya sama susu yogurtnya ya. Ya udah, nanti susu yogurtnya itu kayak dibuang, cuman diambil itu botolnya doang. Dan bahkan banyak sekali dari orang-orang yang cuman ngambil itu botolnya doang, habis itu jual di situs online. Dan pada akhirnya media Tiongkok segera mengangkat cerita itu dan mengkritik para showrunners dikarenakan gagal mempertimbangkan resiko pemborosan dan mendorong perilaku mengecewakan pada pemirsa yang masih muda.
Meskipun pihak iQIYI mengeluarkan permintaan maaf dikarenakan gagal memenuhi tanggung jawab sosial mereka, tampaknya tindakan klarifikasi dari pihak iQIYI maupun Tony tidak sepenuhnya diterima. Pada pagi hari tanggal 5 Mei, Biro Radio dan Televisi Kota Beijing sekarang telah menghentikan produksi Youth with Youth 3, meskipun final sudah dekat. Menurut laporan, Biro Pemerintah bertemu dengan iQIYI untuk membahas kepatuhan regulasi penyiaran sebelum mengambil keputusan. Dan meskipun acara itu telah menarik dukungan luas yang sangat besar dari pemirsa, banyak netizen Tiongkok mendukung pihak berwenang dalam tindakan mereka. 100.000 responden memberikan suara dalam jajak pendapat yang menanyakan apakah mereka menerima permintaan maaf iQIYI. Dan dengan mengejutkan, 80% menjawab bahwa mereka tidak menerima. Sampai sekarang tidak jelas apakah Youth with Youth 3 akan melanjutkan syuting dalam beberapa hari mendatang, atau apakah masa depan acara akan terpengaruh secara permanen oleh kontroversi tersebut. Wah, parah juga ya kontroversinya, karena ini juga ngebuat acaranya ditunda. Dan kita juga tidak tahu apakah acaranya ini dapat lanjut atau tidak. Sayang banget. Ini bentar lagi episode final. Kita akan melihat siapa yang akan didebutkan. Tapi dikarenakan permasalahan ini, aduh ya ampun, benar-benar parah banget sih. Yang paling parah sebenarnya ya, yaitu bagaimana tindakan dari para penggemar yang tadi yang ngebuang minuman, itu sih paling parah banget. Jadi itu yang ngebuat program ini juga dikritik keras gitu. Kalau masalah Tony, menurut aku ya lumayan sih, lumayan besar juga gitu. Tapi kan di sini Tony-nya juga udah ngeluarin diri dari program itu. Sayang banget sih. Ya kita berharap yang terbaik aja ya untuk programnya. Semoga ya dapat lanjut lah. Kasihan loh trainee yang lain gitu. Trainee yang lain itu kan menunggu untuk debut nih, dan bentar lagi episode final sih. Dan juga sekarang kita akan masuk untuk membahas yang terakhir, yaitu mengenai trainee dari HYBE yang baru-baru ini menjadi topik perbincangan hangat di kalangan para penggemar. Jadi Cinggu, baru-baru ini di Reddit ada sebuah pengguna yang telah ngeposting tentang penemuan mereka yang dibuat di YouTube, yang mungkin akan menjadi salah satu topik yang benar-benar hangat banget nih di kalangan para penggemar, terutama para HYBE stan. Jadi setelah menemukan saluran YouTube dengan nama Trainee A dengan cepat dan juga sangat jelas nih bahwa idol yang melakukan trainee yang terdapat di saluran tersebut bukanlah sembarang trainee. Tampaknya cukup jelas bahwa mereka itu sedang berlatih di gedung Big Hit Entertainment yang lama dengan rekaman yang diambil di sebuah ruangan sebelum perusahaan pindah ke gedung baru mereka sebagai HYBE label. Dan Cinggu, ada juga yang sudah berpendapat bahwa ruangannya ini kayak lihat sama gitu, pernah mereka lihat gitu di BTS dan juga TXT. Dan Cinggu, kalian tahu nggak bahwa Taehyun dari TXT itu pernah ngungkapin nih bahwa sebenarnya trainee itu kayak berpisah di ruangan terpisah gitu, dan mereka juga punya akses ke ruang latihan basement daripada yang lebih kayak terkenal gitu. Dan bahkan kemudian kalian lihat di sini ruangan-ruangannya itu punya kesamaan, mulai dari jenis pintunya, habis itu juga bagian dinding yang dirancang serupa juga. Dan gak hanya tentang bukti-bukti berupa ruangan yang sama, ada juga bukti yang telah ditemukan oleh para penggemar. Nah, di sini Trainee A itu selain punya yang namanya YouTube channel, mereka di sini juga punya yang namanya Instagram account. Nah, di Instagram account-nya mereka sudah punya 1000 pengikut. Dan kalian tahu nggak? Setelah kita lihat-lihat pengikut yang ada di Instagram mereka, ada beberapa tokoh yang di sini cukup familiar banget di kalangan para HYBE label. Siapa aja mereka? Yang pertama adalah Slow Rabbit, yang kedua ada P-Dog, yang ketiga ada 8 It's Noise, dan yang terakhir adalah Friends. Yang mana mereka ini merupakan produser-produser yang terkait dengan HYBE label. Masa sih kalian nggak tahu dengan mereka? Kalau nggak tahu, ya parah banget ya. Tapi jujur sih, kalau aku cuma tahu P-Dog doang. Ya, cuma P-Dog doang yang aku kenal. Yang lainnya kurang terlalu familiar. Dan kalau kalian lihat di Instagramnya, itu sudah dicantumin sih nama-namanya. Nama-nama mereka antara lain ada Leo, lalu ada juga Sangwon, lalu ada juga James, lalu ada juga Jihoon, Chonil, dan juga In-hyuk. Jadi, keenam orang ini bisa saja nih guys menjadi anggota yang akan debut di bawah naungan boy group dari HYBE label yang berikutnya. Jadi, HYBE label atau Big Hit Entertainment ini sudah mendaftarkan merek dagang untuk nama Eleanors Association tahun lalu. Jadi, namanya aja sudah Eleanor Association. Nah, di sini para netizen itu berpendapat, Eleanor Association, Trainee A, kok nyambung? Kok nyambung ya? Kok nyambung ya? Apakah ini yang dimaksud dengan Trainee A? Trainee A sama dengan Trainee Learners Association. Wow, gimana nih? Tapi Cinggu, untuk masalah ini belum ada klarifikasi resmi dari pihak HYBE label. Jadi kita sih cuma nunggu aja ya bagaimana kedepannya. Apakah mereka akan menjadi trainee yang akan didebutin oleh HYBE label di tahun 2022 atau bagaimana? Ya, nanti kita tunggu aja ya. But untuk sekarang sih jangan terlalu berharap ya, nanti kalian juga kecewa. Intinya ikutin aja alurnya, pelan-pelan, slow gitu ya. Nanti kalau emang mereka akan didebutin ya udah senang gitu ya. Jangan sampai terlalu berharap banyak, pas didebutin enggak kan, nanti kecewa. BTW dari kalian udah subscribe di akun YouTube-nya atau udah follow akun Instagram-nya? Komen di bawah ya. Oke, Cinggu, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada salah, baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada salah informasi, silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.